Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hendriani, kelas 1B D3 Teknik Sipil, NIM 210-22079. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi syariah politik Islam dan HAM. Konsep politik Islam. 1. Pengertian politik Islam. Kata politik berasal dari kata bahasa Latin politikos atau politikus yang berarti relating to citizen. Keduanya berasal dari kata polis yang berarti kota. Dalam bahasa Arab, politik diterjemahkan dengan kata siasah yang berarti mengemudi, mengendalikan, dan mengatur. Jadi kata politik diartikan mengurus dan mengatur kepentingan seseorang. Politik dilaksanakan oleh pemerintah rakyat. Negara adalah institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan rakyat mengoreksi pemerintah dalam melakukan tugasnya. Politik secara umum diartikan dengan ilmu pemerintah dan mengatur negara, seni memerintah, dan mengatur masyarakat manusia. Dengan kata lain, cara atau taktik untuk mencapai suatu tujuan. Secara lebih khusus, politik diartikan sebagai kemahiran dalam menghimpun, meningkatkan kualitas dan kuantitatif, mengawasi dan mengendalikan, dan menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya. 2. Prinsip dan norma politik dalam Islam. Dalam Islam, politik didasarkan kepada 3 prinsip, yaitu Tauhid, Risalah, dan Khalifah. Tauhid berarti mengesahkan Allah SWT selaku pemilik kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, manusia adalah sebagai pengembang amanah dari pemilik kedaulatan tertinggi, yaitu Allah. Sehingga tindak tanduk politik yang dilakukan setiap muslim terkait erat dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalah merupakan medium perantara penerima manusia terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, risalah adalah sumber norma dan nilai dalam melaksanakan politik. Dalam pelaksanaan politik, Islam juga memiliki norma-norma yang harus diperhatikan. Di antara norma itu adalah 1. Politik merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan, bukan dijadikan sebagai tujuan akhir atau tujuan satu-satunya. 2. Politik Islam berhubungan dengan kemaslahatan umum. 3. Kekuasaan mutlak adalah milik Allah. 4. Manusia diberi amanah sebagai khalifah mengatur alamini secara baik. 5. Pengangkatan pemimpin didasari atas prinsip musyawarah. 6. Ketaatan kepada pimpinan wajib hukumnya setelah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 7. Islam tidak menentukan secara eksplisit bentuk pemerintahan negara. 3. Tujuan politik menurut Islam. Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melakukan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat, maka akan tertegaklah. Pada fuqaha Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam. 1. Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama. 2. Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. 3. Menjaga keamanan daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. 4. Melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan syarak demi melindungi hak-hak manusia. 5. Menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan dari pihak luar. 6. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam. 7. Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagainya yang ditetapkan syarak. 8. Mengatur anggaran belanjaan dan perbelanjaan dari
bendahara negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir. 9. Melantik pegawai-pegawai yang cekap dan jujur. 10. Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam hal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi ad-din. 4. Prinsip dasar dan cita-cita politik dalam Islam. A. Prinsip amanat. Prinsip pertama mengandung makna bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah merupakan amanat Allah dan juga amanat rakyat yang telah mengangkat melalui bait. B. Prinsip keadilan. Adil menjadi prinsip kedua dalam pengolahan kekuasaan politik. Keadilan yang dituntut itu bukan hanya terhadap kelompok, golongan, atau kaum muslim saja, tapi mencakup seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. C. Prinsip ketaatan. Prinsip ketaatan mengandung makna wajibnya hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah ditaati. D. Prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah menghendaki agar hukum perundang-undangan dan kebijakan politik diterapkan melalui musyawarah. Adapun cita-cita politik Islam seperti dikemukakan secara implisit oleh Al-Quran adalah: 1. Terwujudnya sebuah sistem politik. 2. Berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap. 3. Terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. B. Hak asasi manusia menurut ajaran Islam. 1. Pengertian hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. HAM adalah hak dasar manusia yang secara kodrati dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tanpa perbedaan. 2. Dasar-dasar HAM dalam Al-Quran. A. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Al-Quran menegaskan, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. B. Hak kebebasan memilih agama sehubungan dengan kebebasan memilih agama dan kepercayaan. C. Hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan sosial sehubungan dengan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama. 3. Pembagian HAM. Hak asasi manusia dijamin oleh agama Islam. Bagi manusia diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu 1. HAM dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia. 2. HAM yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok masyarakat yang berbeda dalam situasi tertentu. Contoh-contoh hak asasi manusia yaitu 1. Hak hidup. 2. Hak untuk mendapatkan kebebasan. 3. Hak atas persamaan kedudukan. 4. Hak untuk mendapatkan keadilan. 5. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. 6. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan. 7. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan nama baik. 8. Hak untuk bebas berpikir dan berbicara. 9. Hak untuk bebas memilih agama. 10. Hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi. 11. Hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi. 12. Hak atas jaminan sosial. 13. Hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. 14. Hak-hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga. 15. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.